Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kalian sudah masuk pada tema yang ketiga yang berjudul Tokoh dan Penemuan. Subtema 1, Penemu yang Mengubah Dunia. Kali ini kita akan masuk pada pembelajaran yang pertama. Apa saja materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran yang pertama ini? Ada bahasa Indonesia, nantinya kalian akan mempelajari mengenai teks eksplanasi. Apa pengertian teks eksplanasi, apa contoh teks eksplanasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, IPA, anak-anak nanti akan mempelajari materi mengenai rangkaian listrik, baik rangkaian listrik terbuka maupun rangkaian listrik tertutup. Yang ketiga, anak-anak mempelajari IPS mengenai perubahan sosial budaya masyarakat terkait penemuan-penemuan baru yang ada di sekitar mereka. Nah, setelah pelajaran ini selesai, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia. Dua, siswa mampu mengidentifikasi dan menyajikan komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. 3. Siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Itu teks eksplanasi. Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya, tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Caranya bagaimana? Caranya dengan membaca keseluruhan isi teks. Nah, ini siapa anak-anak? Ya, ini merupakan salah satu tokoh penemuan yang bisa mengubah dunia. Listrik pengubah wajah dunia. Ini merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi berisi tentang proses terjadinya sesuatu. Kita lihat bersama-sama. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Nah, nanti anak-anak silakan membaca teks bacaannya di buku tematik ya, supaya lebih jelas mengenai teks tersebut. Kita lanjutkan. Nah, teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Yang pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Nah, nanti anak-anak pahami di paragraf yang pertama, ya, dibaca betul-betul topiknya apa. Paragraf yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Di situ sudah ada. Oke. Nanti anak-anak jelaskan apa yang dimaksud dengan arus listrik.
Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Nah, setelah anak-anak mengetahui apa mengenai arus listrik, nanti kalian jelaskan mengenai proses perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga sampai kepada rumah penduduk. Paragraf ketiga. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Ini lanjutan dari paragraf yang kedua. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Dan yang terakhir, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Paragraf keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Dan paragraf yang kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Nah, pertanyaan ini nanti kalian kerjakan dalam buku tugas tematik kalian. Kita lanjutkan anak-anak. Rangkaian listrik. Nah, setelah Michael Faraday menemukan arus listrik, ternyata arus listrik dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan oleh seluruh orang di dunia sampai sekarang. Nah, ini contoh dua alat elektronik. Namanya apa anak-anak? Ya, namanya adalah senter. Nah, di sini ada 4 bagian dari senter. Ya, nomor 1 merupakan baterai. Ya, yang nomor 2 itu bagian kepalanya senter atau namanya itu adalah reflektor. Yang ketiga itu namanya lempengan logam. Dan yang keempat, yang warna hitam buat cetak-cetek, namanya apa? Ya, saklar. Tuh. Apakah anak-anak tahu apa fungsi dari masing-masing komponen pada senter ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Baterai. Baterai ini merupakan alat yang dapat menghasilkan energi listrik. Sehingga di sini dapat dituliskan sebagai sumber energi listrik. Yang kedua, reflektor. Reflektor pada senter ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Selain pada senter, reflektor juga bisa kalian temukan pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Yang ketiga, lempengan logam. Ini fungsinya untuk menghantarkan arus listrik. Ya, ini merupakan salah satu bahan konduktor yang memang fungsinya menghantarkan arus listrik, sehingga dari baterai nanti bisa sampai kepada lampu yang ada di reflektor. Yang keempat, namanya saklar. Ini fungsinya untuk menyalurkan dan menghubungkan arus listrik. Jadi kita bisa menghidupkan dan menyalakan dengan menggunakan saklar. Komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Posisi logam harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju lampu. Satu ujung logam harus menyentuh ke terminal baterai dan ujung satunya harus terhubung ke terminal lampu sehingga membentuk rangkaian tertutup. Jika terdapat saklar, saklar harus dalam posisi terhubung. Jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti gambar berikut. Nah, ini anak-anak gambarnya. Ya, dilepas yang warna hitam ini, nanti gambarnya menjadi seperti ini. Ya. Kabel tembaga yang dilapisi karet karena mampu menghantarkan listrik lebih baik dan menghindari konsleting. Ya, dengan ditemukannya arus listrik oleh Michael Faraday, maka terjadi perubahan sosial budaya pada masyarakat. Nah, perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam rumahmu dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik
dan setelah ada listrik. Nah, penerangan malam hari kurang. Karena memang malam hari itu tidak ada cahaya matahari, tentunya untuk menggantikan cahaya matahari adalah menggunakan listrik kalau pada era sekarang. Pada zaman dahulu sebelum ada listrik, penerangan malam hari sangat kurang, hanya mengandalkan lampu-lampu dari minyak ataupun dari benda-benda langit. Yang kedua, alat-alat rumah tangga masih tradisional. Yang ketiga, komunikasi jarak jauh banyak hambatan. Yang keempat, pekerjaan lambat. Pekerjaan-pekerjaan yang outputnya besar, produknya besar, sehingga cukup terhambat karena belum adanya listrik. Yang kelima, segala kegiatan manusia itu menjadi terbatas. Berbeda setelah adanya listrik. Yang pertama, penerangan malam hari cukup. Yang kedua, banyak alat rumah tangga yang elektronik. Maksudnya alat-alat rumah tangga banyak yang menggunakan energi listrik. Yang ketiga, komunikasi jarak jauh sangatlah lancar. Yang keempat, pekerjaan cepat. Dan yang kelima, kegiatan manusia tidak terbatas. Dari pagi sampai pagi mereka selalu bekerja karena adanya listrik. Nah, dari sini berarti perubahan sosial budaya masyarakat sudah sangat terlihat sekali dengan ditemukannya arus listrik. Nah, apa pengaruh itu terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kalian? Nah, ini beberapa perbedaan sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik, manusia atau kehidupan sosial budaya masyarakatnya menggunakan setrika arang untuk merapikan atau menyetrika baju. Setelah ada listrik, mereka menggunakan setrika listrik dan setrika arang sekarang sudah tidak digunakan lagi. Kentongan. Kentongan pada waktu itu digunakan sebagai alat pemberi tanda jika terjadi sesuatu, tapi pada sekarang setelah ada listrik diganti menjadi bel listrik atau speaker. Cukup diumumkan dengan menggunakan speaker, nanti apa yang disampaikan informasinya bisa sampai. Nah, kemudian lampu minyak tadi sudah Pak Guru jelaskan, mayoritas masyarakat sebelum menggunakan listrik menggunakan lampu minyak. Sekarang menggunakan lampu listrik. Tungku, cara memasaknya juga masih menggunakan tungku dengan bahan dasar kayu bakar. Kemudian setelah ada listrik mereka menggunakan kompor listrik. Walaupun sekarang masih banyak yang digunakan adalah kompor gas. Kemudian kipas anyaman, karena sekarang lebih mudah menggunakan kipas listrik. Sepeda ontel. Sekarang setelah ada listrik banyak ditemukan sepeda listrik. Ya anak-anak, itu yang bisa Pak Guru berikan kepada kalian pada pembelajaran satu ini. Pak Guru ucapkan terima kasih. Saya Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.